Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Dina Melani Sutarianto dengan NIM 20201880068. Baik, di sini saya akan presentasikan proposal skripsi saya dengan judul Hubungan Usia dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Minum Obat Pasien Penyakit Jantung di Polijantung RSUD Dr. Swigiri Lamongan. Di sini bab 1 pendahuluan dengan latar belakang. Jadi di sini salah satu masalah kesehatan yang serius di Indonesia ini adalah penyakit kardiovaskular. Nah, penyakit kardiovaskular ini penyebab utama kematian di dunia. Nah, jadi banyak faktor yang mempengaruhi mortalitas dan morbiditas pasien penyakit jantung. Jadi semakin tinggi angka rehospitalisasi, maka angka mortalitas semakin tinggi. Pasien dengan tingkat kepatuhan minum obat yang rendah memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kejadian rawat inap ulang dibandingkan dengan pasien tingkat kepatuhan minum obat yang tinggi. Lalu di sini berdasarkan data Riskesdas 2018 dari 8,8% penderita penyakit jantung sebanyak 32,3% tidak rutin minum obat dan 13,3% tidak minum obat. Lalu untuk prevalensi penyakit jantung di wilayah Jawa Timur sendiri ini sebesar 1,6, lebih tinggi dari nasional 1,5 berdasarkan data Riskesdas tahun 2018. Lalu angka ketidakpatuhan minum obat berdasarkan Riskesdas pada tahun 2007, 2013, dan 2018 ini juga masih cukup tinggi. Di sini menurut penelitian yang dilakukan oleh Triguana dan Sudana pada tahun 2015 dan Fatima beserta kawan 2017 menyatakan bahwa usia dan tingkat pendidikan berpengaruh dalam kepatuhan minum obat pasien penyakit jantung. Selanjutnya di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan antara usia dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan minum obat pasien penyakit jantung? Lalu yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat pada pasien penyakit jantung di Poli Jantung Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri Lamongan? Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Di sini tujuan yang pertama adalah tujuan umum. Untuk tujuan umumnya ini mengetahui hubungan antara usia dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan minum obat pasien penyakit jantung di Poli Jantung RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Lalu untuk tujuan khususnya ini, yang pertama mengetahui tingkat kepatuhan minum obat pasien penyakit jantung di Poli Jantung RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Lalu yang kedua mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat pasien penyakit jantung di Poli Jantung RSUD Sugiri Lamongan. Lalu yang ketiga untuk mengetahui tingkat pendidikan terhadap kepatuhan minum obat pada pasien Poli Jantung di RSUD Sugiri Lamongan. Lalu yang keempat, di sini untuk mengetahui hubungan kelompok usia terhadap kepatuhan minum obat pada pasien Poli Jantung di RSUD Sugiri Lamongan. Lalu kita masuk ke manfaat penelitian. Di sini terdapat manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat praktisnya ini, hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai seberapa besar keutamaan kepatuhan minum obat terhadap pengobatan penyakit jantung, sehingga nanti lebih waspada dan lebih terpacu untuk pola hidup sehat. Lalu yang kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi dokter mengenai seberapa besar keutamaan kepatuhan minum obat dan dapat digunakan sebagai masukan untuk menjalankan program edukasi secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga, pada penderita atau pasien penyakit kardiovaskular sendiri ini tentunya agar mendapat gambaran dan kejelasan hal-hal yang mempengaruhi kesembuhan penyakit kardiovaskular, salah satunya yaitu dapat mengetahui pengobatan secara tepat dan teratur. Sedangkan manfaat teoritis ini yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi dan data bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Swigiri Lamongan. Lalu yang kedua ini nanti akan bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan dalam penggunaan obat dan hubungan dengan keberhasilan terapi pada pasien penyakit jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Swigiri Lamongan. Lalu yang ketiga, penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai korelasi dari faktor utama ketidakpatuhan pasien dalam minum obat secara teratur pada penyakit jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Swigiri Lamongan, serta dapat berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut.
Lalu kita masuk ke bab 2, merupakan tinjauan pustaka. Nah, jadi untuk beberapa jenis penyakit jantung secara umum ini menurut WHO pada tahun 2016 ini yang pertama ada penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, lalu yang ketiga ada penyakit arteri perifer, lalu penyakit jantung rematik, penyakit jantung bawaan, gagal jantung. Lalu berdasarkan data rekam medis di RSUD Dr. Swiggy Lamongan pada tahun 2020 dan 2021 didapatkan jenis penyakit jantung yang sering terjadi di masyarakat atau umum terjadi di masyarakat. Antara lain yang pertama hipertensi, jantung koroner, dan gagal jantung. Nah, jadi untuk pasien yang telah terdiagnosis suatu penyakit, nah tentunya dokter itu akan meresepkan obat untuk mengatasi penyakit tersebut. Nah, nantinya pasien itu harus minum obat itu secara teratur dan mengikuti resep yang telah dianjurkan oleh dokter. Nah, kepatuhan minum obat merupakan langkah penting dalam penyembuhan penyakit, di mana perawatan pasien yang tidak konsisten dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang buruk, peningkatan biaya perawatan, dan waktu pemulihan yang cukup lama. Namun untuk kepatuhan sendiri ini tidak mudah dilakukan karena itu harus mempunyai komitmen yang kuat untuk terus mematuhi aturan yang berlaku. Nah, di sini ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan ini tentunya akan berdampak buruk terhadap keberhasilan hidup yang lebih baik. Jadi, tujuan utama kepatuhan minum obat dan perawatan penyakit jantung ini adalah untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam melaksanakan suatu anjurannya itu yang pertama ada usia. Jadi usia ini berhubungan dengan kepatuhan pengobatan karena seiring bertambahnya usia maka pengetahuan yang didapatkan lebih banyak sehingga dapat mempengaruhi pola pikirnya. Lalu semakin tinggi usia, maka semakin baik pemahaman konsep kesehatan dan perlunya menjaga kesehatan, sehingga upaya-upaya untuk mencegah timbulnya penyakit akan semakin baik. Usia merupakan suatu tingkat kematangan dalam berpikir dan lebih teratur dalam melakukan pengobatan. Lalu yang kedua ini tingkat pendidikan. Menurut teori tingkat pendidikan Hartono pada tahun 2005, tingkat pendidikan seorang ini dapat dijadikan sebagai indikator dan gambaran kemampuan seseorang dalam mengolah informasi. Sedangkan menurut Soeharto dan kawan pada tahun 2003, menemukan bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi keterampilan dan pengetahuan seseorang untuk menerapkan pola hidup sehat, terutama untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik kemampuan seseorang untuk menjaga pola hidup sehat. Lalu semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin mudah menerima informasi dan semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya. Lalu yang ketiga ini merupakan tingkat pengetahuan. Jadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan ini adalah pengetahuan. Pasien tidak mengerti tentang pentingnya minum obat secara teratur sehingga pasien kurang pengetahuan tentang manfaat obat, dan efek samping obat. Nah, ketidakpahaman pasien akibat kurangnya pengetahuan akan meningkatkan ketidakpatuhan pasien dalam minum obat karena kurangnya informasi terkait pengobatan yang menyebabkan pasien mengatur sendiri terapi obatnya. Keempat ini ada motivasi. Nah, kepatuhan terhadap pengobat ini dapat ditingkatkan dengan berbagai strategi, salah satunya melalui sikap atau motivasi menuju pemulihan untuk sembuh. Nah, faktor motivasi ini berperan penting dalam kepatuhan minum obat, sehingga diharapkan pasien dapat mendorong dirinya untuk lebih patuh pada jadwal minum obatnya. Yang kelima ini faktor tingkat ekonomi. Jadi dalam memenuhi kebutuhan pokok primer maupun sekunder, keluarga dengan status ekonomi yang baik akan lebih tercukupi bila dibandingkan keluarga dengan status ekonomi yang lebih rendah, karena akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan akan informasi pendidikan yang termasuk dalam kebutuhan sekundernya. Keenam ini bisa karena faktor transportasi. Jadi pasien yang datang ke rumah sakit secara teratur apabila didukung oleh sarana transportasinya dipermudah. Apabila sarana transportasi tidak tersedia, maka kepatuhan untuk datang berobat ke rumah sakit itu tidak maksimal dan keberhasilan dalam kepatuhan minum obat itu tidak akan tercapai dengan baik.
Lalu yang faktor yang ketujuh ini misalkan dukungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga yang kurang mendukung dapat menyebabkan seseorang itu tidak patuh terhadap pengobatan. Lingkungan lingkungan itu akan mempengaruhi motivasi seseorang. Jadi orang yang tinggal di lingkungannya lebih peka, maka pasien itu akan memiliki motivasi yang kuat untuk lebih cepat proses penyembuhannya. Dukungan keluarga itu akan selalu mengingatkan untuk selalu minum obat sesuai dengan jadwal dan waktu yang teratur untuk minum obat itu. Lalu yang kedelapan bisa karena faktor sistem pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan, seperti antrian yang lama, panjang. Nah, itu merupakan salah satu penyebab ketidakpatuhan dalam mengambil obat. Lalu yang kesembilan ini bisa karena faktor karakteristik obat. Jadi, karakteristik pengobatan yang mempengaruhi kepatuhan di dalamnya itu termasuk efek samping obat dan kompleksitas pengobatan. Nanti tentunya efek samping yang berat dan pengobatan yang rumit seperti dosis obat yang tinggi atau pengobatan yang dilakukan secara rutin berhubungan dengan kepatuhan yang rendah. Jadi efek samping obat ini nantinya akan membuat pasien itu merasa tidak nyaman sehingga memilih untuk mengurangi dosis obat itu tanpa mematuhi anjuran yang diberikan oleh dokter itu. Nah, di sini kita lanjut di bab 3 merupakan kerangka konseptual. Pada pasien penyakit kardiovaskular di Poli Jantung RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Nah, di sini tentunya akan dilakukan manajemen pengobatan. Untuk manajemen pengobatan ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan minum obat pada penyakit kardiovaskular. Yang pertama bisa faktor predisposisi, lalu yang kedua faktor tingkat pendukung dan faktor penguat. Jadi di sini yang pertama faktor predisposisinya ini yang pertama ada umur dan tingkat pendidikan. Lalu yang ketiga tingkat pengetahuan dan motivasi. Lalu tingkat pendukungnya ini tingkat ekonomi dan kendaraan transportasi. Untuk sedangkan faktor penguatnya ini dukungan keluarga dan peran pelayanan tugas kesehatan. Jadi di sini variabel yang tidak diteliti ini merupakan garis yang putus-putus, sedangkan variabel yang akan diteliti di sini garisnya cukup tebal. Nah, untuk variabel independennya ini atau variabel bebasnya ini di sini yang faktor predisposisinya yaitu umur dan tingkat pendidikan. Sedangkan pada faktor-faktor tersebut itu nanti akan dilakukan akan dianalisa kepatuhan minum obatnya, apakah pasien itu patuh atau cukup patuh maupun tidak patuh dalam mematuhi anjuran minum obat itu. Jadi untuk variabel dependennya atau variabel terikatnya ini kepatuhan minum obat. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian nolnya itu nolnya itu tidak terdapat hubungan usia dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan minum obat pasien penyakit jantung di Poli Jantung RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Sedangkan hipotesis alternatifnya ini terdapat hubungan usia dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan minum obat pasien penyakit jantung di Poli Jantung RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Selanjutnya kita masuk di bab 4, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan rangkaian penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode analitik observasional dengan rangkaian penelitian menggunakan cross-seksional, yakni dengan melakukan pengumpulan data dalam suatu waktu yang bersamaan dan peneliti hanya mengamati tanpa perlu melakukan suatu perlakuan pada objek penelitian. Lalu yang kedua ini populasi. Jadi populasi yang diambil pada penelitian ini yaitu purposive sampling. Semua pasien poli jantung di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Sampelnya ini semua pasien poli jantung di RSUD Dr. Sugiri Lamongan dengan penyakit jantung yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi kriteria inklusinya ini yang pertama pasien bersedia terlibat dalam penelitian, yang kedua pasien sudah terdiagnosis penyakit jantung di poli jantung RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Lalu yang ketiga pasien poli jantung pria dan wanita yang berusia 20 tahun. Lalu untuk kriteria eksklusinya ini pasien dengan penyakit komorbid berat seperti keganasan dan tumor. Lalu yang kedua pasien tidak kooperatif saat dilakukan anamnesis. Untuk besar sampelnya ini berjumlah 36 orang. Nah, di sini menggunakan rumus pendekatan sederhana yaitu dengan cara Slovin. Dengan rumus N sama dengan N per 1 plus N D kuadrat. Sedangkan teknik pengambilan sampelnya ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Jadi purposive sampling itu dilakukan atau diambil pada bulan Maret. Purposive sampling ini merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono 2015. Nah, mengapa menggunakan teknik
purpose sampling ini karena itu sesuai dengan penelitian kuantitatif. Untuk variabel penelitian ini, yang pertama variabel independen, ada umur dan tingkat pendidikan. Lalu variabel dependennya ini ada kepatuhan minum obat. Untuk definisi operasionalnya ini, yang pertama variabel usia. Definisi operasionalnya ini usia penderita sejak kelahiran hingga saat dilakukan penelitian dinyatakan dalam tahun. Cara pengukurnya menggunakan kuesioner. Untuk hasil ukurnya ini sini menggunakan tiga kategori. Yang pertama, usia 25 sampai 40 tahun dikategorikan sebagai usia muda, lalu usia 41 sampai 55 tahun dikategorikan sebagai usia tua, sedangkan lebih dari 55 tahun dikategorikan sebagai usia lansia atau lanjut usia. Untuk datanya ini merupakan data ordinal, skala datanya merupakan skala data ordinal. Lalu yang kedua ini ada tingkat pendidikan, variabel tingkat pendidikan. Untuk definisinya ini merupakan jenjang pendidikan formal yang ditempuh responden sampai mendapatkan ijazah. Untuk hasil pengukurannya ini, jadi cara pengukurannya ini dilakukan menggunakan kuesioner. Lalu untuk hasil ukurnya ini dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama tingkat dasar, di mana pasien itu tidak sekolah sampai SMP. Lalu yang kedua menengah atau SMA. Lalu yang ketiga itu tinggi, di mana itu jenjang sarjana. Untuk skala datanya ini menggunakan ordinal. Lalu variabel yang ketiga, kepatuhan minum obat. Untuk definisi operasionalnya ini merupakan derajat ketaatan pasien dalam mengkonsumsi obat pada waktu yang tepat dan sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Untuk cara pengukurannya ini, penelitian ini diukur menggunakan kuesioner MMAS 8. Jadi MMAS ini merupakan Moresky Medication Adherence Scale dengan 8 pertanyaan yang menggunakan skala Gottman, yaitu pilihan jawabannya itu iya atau tidak. Lalu untuk hasil ukurnya ini, yang pertama, skor lebih dari 2 dapat dikategorikan kepatuhan yang rendah, sedangkan skor 1 atau 2 merupakan kategori kepatuhan yang sedang, dan skor 0 merupakan kategori tinggi. Untuk skala datanya ini menggunakan data ordinal. Lalu kita masuk ke instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitiannya ini menggunakan kuesioner MMAS 8, di mana MMAS ini merupakan Moresky Medication Adherence Scale. Jadi ini terdiri 8 pertanyaan yang sudah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan jawabannya ini menggunakan skala Gottman, di mana jawaban respondennya itu iya atau tidak. Lalu untuk kategori penilaiannya ini dibagi menjadi 3, rendah, sedang, dan tinggi. Lalu untuk lokasi dan waktunya ini, penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri Lamongan, dan penelitian ini nantinya akan dilakukan pada bulan Februari pada tahun 2023. Kita masuk ke bagian alur penelitian. Jadi yang pertama ini kita ajukan pengajuan etik pada Komite Etik FAUM Surabaya dan Komite Etik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri Lamongan. Setelah itu kita melakukan perizinan penelitian di FKUM Surabaya dan RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Setelah mendapatkan perizinan, nanti kita akan melakukan penelitian di populasi penyakit kardiovaskular itu. Nah, setelah itu kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan pada subjek penelitian tertulis pada form pengisian. Jadi di sini kita mengajukan beberapa pertanyaan ini menggunakan kuesioner. Nah, setelah itu tentunya responden nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan data tersebut. Lalu setelah responden menjawab, lalu kita akan merekapitulasi sampai sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Setelah itu kita akan melakukan analisis data dan kita akan melakukan selanjutnya yang akhir yaitu hasil dan kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke cara pengolahan dan analisa data. Jadi pengelolaan data ini menggunakan program Statistical Package for the Social Science, yaitu menggunakan SPSS versi 25. Jadi lalu untuk tahapan pengolahan data ini, yang pertama ada editing, coding, entry, dan analyzing. Tahap awalnya yaitu merupakan editing untuk mengoreksi data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan dengan coding. Nah, coding ini memberikan kode tersendiri pada masing-masing data. Lalu kita akan memasukkan data dan kita akan melakukan analisanya nanti. Lalu pada analisa data penelitian ini menggunakan analisis univariat, yaitu menggunakan tabel distribusi frekuensi dan diagram. Lalu yang kedua analisis bivariat, yaitu menggunakan uji Spearman, di mana uji Spearman ini dengan variabel terikatnya yaitu kepatuhan minum obat yang menggunakan skala ordinal, variabel bebasnya yaitu umur dan tingkat pendidikan yang menggunakan skala ordinal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.